Selamat pagi saudara-saudari sekalian. Mari kita mengawali hari baru dengan mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Markus pasal 12 ayat 28b sampai dengan 34. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Markus. Pada suatu hari datanglah seorang ahli Taurat kepada Yesus dan bertanya, "Perintah manakah yang paling utama?" Yesus menjawab, "Perintah yang utama ialah, dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita itu Tuhan yang Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap akal budi, dan dengan segenap kekuatanmu. Dan perintah yang kedua ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada perintah lain yang lebih utama daripada kedua perintah ini." Berkatalah ahli Taurat kepada Yesus, "Guru, tepat sekali apa yang kau katakan, bahwa Dia itu Esa, dan tak ada Allah lain kecuali Dia. Memang mengasihi Dia dengan segenap hati, dengan segenap pengertian, dan dengan segenap kekuatan, serta mengasihi sesama manusia seperti diri sendiri, jauh lebih utama daripada semua kurban bakar dan persembahan." Yesus melihat betapa bijaksananya jawaban orang itu. Maka ia berkata kepadanya, "Engkau tidak jauh dari kerajaan Allah." Dan tak seorang pun masih berani menanyakan sesuatu kepada Yesus. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari, tema yang akan kita renungkan pada hari ini adalah cinta kasih adalah yang terutama. Mengenang Santo Carolus Luanga dan kawan-kawan martir, kita diajak untuk merenung dan merefleksikan hukum manakah yang paling utama. Penginjil Markus mengisahkan ajaran Yesus perihal hukum manakah yang paling utama. Yesus berkata, "Hukum yang terutama ialah kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Dan hukum yang kedua ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Tujuannya hanya satu. Mengasihi Tuhan itu harus total, tidak setengah-setengah. Injil mengisahkan dengan tegas bahwa kasih adalah hukum yang pertama dan utama. Kasih itu diwujudkan dengan mencintai Allah dan juga sesama. Cinta kasih yang diajarkan Yesus berbeda kualitasnya dengan kata-kata cinta yang kerap kita dengar atau ucapkan. Yesus menggunakan kata cinta yang berarti mengutamakan pemberian diri sepenuhnya. Dengan kata lain, bila Yesus memerintahkan supaya kita mencintai Tuhan, itu berarti kita mengutamakan Tuhan, memilih Tuhan daripada hal-hal lain, juga memberi diri sepenuhnya kepada Tuhan. Begitu juga dengan perintah utama kedua. Mencintai sesama berarti mengungkapkan cinta kita tidak hanya terbatas pada orang-orang yang mengasihi kita saja. Cinta kita untuk siapa saja, tanpa pamrih, tanpa imbalan, dan tidak peduli apakah mereka mengasihi kita atau tidak. Saudara-saudari, cinta kepada Allah hendaklah berdampak positif bagi sesama melalui semua yang baik dan mendatangkan damai dan sukacita. Orang tidak dapat mengaku mencintai Tuhan kalau ia mengorbankan dan juga menutup mata terhadap sesama. Cinta kasih kepada Allah dapat dibuktikan dalam kasih kepada orang lain.
Amin. Marilah kita berdoa. Tuhan, pagi ini kembali kami naikkan syukur dalam doa dan permohonan. Terima kasih Tuhan menjaga kami saat tidur maupun bangun. Terima kasih untuk udara sejuk dan segar pagi ini. Tuhan, kami hendak beraktivitas. Kami mohon tuntunan dan pemeliharaan-Mu. Jauhkanlah kami dari yang jahat dan berilah kami kekuatan dan kesehatan. Ajarilah kami untuk saling mengasihi dan mengampuni. Kami serahkan hari ini ke dalam tangan-Mu. Kristus terang dunia, berkatilah keluarga-keluarga kami. Jadikanlah kami alat kasih-Mu, dan pantaskanlah kami menjadi hamba-Mu yang setia. Amin. Tuhan bersamamu. Semoga keluarga kita, orang-orang yang kita kasihi dan doakan, seluruh aktivitas kita hari ini dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.